Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Yongki. Nah, hari ini kita mau belajar matematika. Anak-anak, hari ini tanggal 6 Agustus 2021 ya. Nah, sebelum kita belajar matematika lebih dalam anak-anak, apakah anak-anak pernah melihat gambar di samping? Ya, gambar di samping merupakan sebuah diagram ya anak-anak ya. Nah, diagram adalah gambar atau grafik yang menunjukkan suatu data. Ya, diagram dapat dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data anak-anak. Nah, lalu bagaimana Pak Yongki kalau kita mau membuat sebuah diagram? Anak-anak, sebelum kalian membuat diagram, kalian harus bisa yang pertama mengumpulkan data terlebih dahulu. Setelah kalian bisa mengumpulkan data, kalian juga harus bisa membaca data tersebut. Setelah itu, kalian baru bisa menyajikan data itu dalam bentuk diagram seperti gambar di samping ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, Pak Yongki akan mengajari kalian 4 cara mengumpulkan data dengan benar. Yang kedua, Pak Yongki akan mengajari kalian membaca data dengan benar ya dalam 6 bentuk. Oke, nah anak-anak kita langsung lanjut saja. Kita mau tahu dulu nih apa itu data. Ya, selama ini kita berkata data, dan data ya. Nah, kita mau cari tahu apa itu data. Data adalah keterangan berdasarkan fakta ataupun kenyataan ya. Jadi keterangan, informasi yang kita dapatkan berdasarkan kenyataan itu merupakan data ya anak-anak ya. Nah, pengumpulan data ini itu dapat dilakukan secara langsung dan juga tidak langsung. Nah, Pak Yongki memberikan contoh data. Ini adalah contoh data ya. Ada data anak kelas 1, ada data anak-anak kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan juga kelas 6. Tentu anak-anak sudah tahu ini. Nah, ada 4 cara mengumpulkan data anak-anak. Yang pertama yaitu dengan cara pencatatan langsung. Jadi anak-anak bisa mencatat langsung data tersebut. Contohnya ketika wasit permainan bulu tangkis itu mencatat skor yang ada. Ya, jadi datanya langsung dicatat. Nah, kalau kamu mau latihan, silakan bisa mencatat berapa kali detak jantung kamu selama 1 menit misalkan. Atau yang kedua bisa mencatat jumlah pasangan sepatu dan pasangan sendal di rumah kamu dan kamu catat secara langsung. Itu juga bisa. Yang kedua, anak-anak bisa melakukan dengan cara wawancara. Ya, jadi contohnya kamu bisa bertanya kepada teman kamu ukuran sepatunya. Untuk latihannya, kamu bisa mendata tinggi badan teman kamu dan kamu juga bertanya kepada mereka berapa sih tinggi badan kamu, seperti itu ya. Dan ini juga yang kedua, itu kamu bisa mendata berat badan 15 teman kamu di kelas misalkan ya. Itu juga kamu bisa lakukan. Yang ketiga, penelitian anak-anak ya. Jadi contohnya kamu ingin tahu nih jenis kendaraan yang paling banyak melintas di depan rumah kamu. Jadi kamu mengadakan penelitian. Kamu datang ke depan rumah kamu, lalu kamu membuat posko, kamu duduk di sana, lalu kalian mengamatinya. Ya, itu merupakan penelitian ya. Untuk latihannya, kamu bisa cari tahu berapa kali orang melewati pintu kamar kamu selama 1 jam misalkan ya. Seperti itu anak-anak. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menyebarkan angket atau kuesioner. Contohnya, kamu ingin tahu data anak-anak yang mengikuti elektif gitar misalkan. Jadi kamu harus sebarkan angketnya, sebarkan kuesionernya. Kira-kira dalam satu kelas 5A ini siapa saja yang mengikuti elektrik gitar misalkan seperti itu ya. Jadi kamu harus menyebarkan kuesionernya. Nah, untuk latihannya kamu bisa membuat sebuah kuesioner atau satu kertas kecil gitu ya yang berisikan kegemaran siswa kelas 5A dalam bidang olahraga. Nah, kamu tulis di situ ada olahraga bermain voli, futsal, bulu tangkis, tenis meja. Nah, nanti anak-anak kelas 5 akan memilih
Ya, lalu setelah mereka pilih, mereka kembalikan kertas kecil itu dan kamu bisa lihat di situ siapa saja yang suka bermain bulu tangkis, suka bermain futsal dan lain sebagainya ya anak-anak ya. Mengerti ya? Jadi ada 4. Yang pertama yaitu dengan cara pencatatan langsung. Yang kedua dengan cara wawancara. Yang ketiga dengan cara penelitian. Dan yang keempat dengan cara penyebaran angket atau kuesioner ya anak-anak ya. Oke, jadi tujuan pertama kita sudah selesai anak-anak ya. Kamu sudah mengetahui 4 cara mengumpulkan data yang benar. Kemudian tujuan kita yang kedua itu belum ya. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Nah, membaca data anak-anak. Ini cara kita membaca data anak-anak ya. Jadi kolom yang pertama itu berupa data dan yang kedua itu cara membaca data ya. Jadi kita bisa tahu siswa laki-laki kelas 1 terdapat 9 siswa. Kemudian siswa perempuan kelas 1 terdapat 12 siswa. Jadi jumlah siswa kelas 1 ada 21 siswa ya. Jadi kita bisa baca data di samping dengan tepat dan benar ya. Oke, selanjutnya anak-anak, membaca data itu dapat melatih kita melihat informasi baik yang tertulis secara langsung maupun informasi yang tidak tertulis secara langsung anak-anak. Nah, contohnya yang ini tadi ya. Walaupun di situ tidak dituliskan jumlah anak laki-laki ada 9 untuk anak kelas 1, tapi kita bisa tahu ya. Dan juga jumlah anak perempuan di kelas 1 tidak dituliskan ya secara tertulis, tapi kita bisa tahu ya seperti itu. Dan informasi-informasi yang lain juga kita bisa tahu, misalkan berapa jumlah anak laki-laki dari kelas 3 sampai kelas 5. Nah, kita bisa tahu jumlahnya ada berapa. Ya, seperti itu anak-anak, walaupun tidak tertulis ya. Nah, next. Ada 6 cara membaca data ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu dalam bentuk daftar. Ya, data dalam bentuk daftar, kemudian data dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram gambar, dalam bentuk diagram batang, dalam bentuk diagram garis, dan juga dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, anak-anak, Pak Yongki akan membahas satu persatu ya. Jadi perhatikan. Jika dalam bentuk daftar itu bentuknya seperti ini anak-anak ya. Ini adalah bentuk dari diagram daftar ya. Ini adalah bentuk dari diagram daftar. Jadi anak-anak di sini anak-anak bisa lihat berapa harga tongseng ayam misalkan. Jadi anak-anak bisa dilihat di sini ya bahwa harga tongseng ayam itu 21.000 ya. Jadi anak-anak walaupun di sini tidak tertulis bahwa harga tongseng ayam adalah 21.000, tapi kita bisa tahu melalui daftar di sini. Ya, kemudian harga nasi plus udang bakar 26.000 ya. Jadi kita bisa tahu data di sini ya. Kita bisa tahu harga nasi plus udang bakar di sini. Selanjutnya, data bentuk gambar. Nah, anak-anak, data bentuk gambar ini juga bisa kita lihat bahwa satu orang ini itu mewakili 10 orang ya. Dari mana Pak Yongki tahu? Iya, karena di sini kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang. Tapi di jumlahnya ada 70. Jadi satu orang itu mewakili 10 orang ya anak-anak ya. Nah, untuk diagram gambar Pak Yongki pikir ini sangat mudah juga ya, dan anak-anak tentu bisa mengerjakannya kalau Pak Yongki berikan soalnya. Kemudian dalam bentuk diagram batang anak-anak. Nah, kalau Pak Yongki misalkan tanya kepada kalian, berapa banyak jumlah lulusan siswa SMA Jaya Selalu pada tahun 2005? Berapa jumlah lulusannya? Jumlah lulusannya ada 140 siswa. Nah, bagaimana bisa tahu? Iya, Pak Yongki tahu dari sini. Kita lurus, ya ketemu di bagian sini ya. Nah, kemudian kalau Pak Yongki tanya, berapa jumlah lulusan siswa tahun 2004? Berapa jumlah lulusannya? Iya, 155. Ya.
Oke ya, Pak Yongki pikir sampai sini masih mudah ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya diagram dalam bentuk garis anak-anak. Nah, kalau dalam bentuk garis ini hampir sama dalam bentuk diagram batang ya anak-anak ya. Contohnya misalnya Pak Yongki tanya, berapa jumlah siswa ya yang menyukai buah apel? Buah apel yang ini, berapa siswa yang menyukai buah apel? Kita lihat, kita luruskan. Oh, ada 6 siswa ya. Seperti itu ya, sama ya. Dan cukup mudah. Kemudian dalam bentuk diagram lingkaran anak-anak ya. Nah, ini untuk diagram lingkaran ini cukup sulit ya anak-anak ya. Jadi anak-anak harus perhatikan. Kalau Pak Yongki tanya berapa persen ya orang atau siswa yang memilih elektif atau ekstrakurikuler menari, pasti kalian bilang ada 30% ya, 30%. Nah, kalau kita lihat di sini anak-anak, menari itu warnanya yang biru ya, 30%. Betul ya. Nah, kalau musik itu 15%. Kemudian basket itu ada 22%. Kemudian renang itu ada 8%. Dan juga badminton itu ada 20%. Lalu bagaimana cara kita mengetahui jumlah orangnya? Ya, jumlah orang yang ikut elektif menari, ikut elektif musik, ikut elektif basket, renang, dan juga badminton. Nah, caranya anak-anak, karena di sini ada 200 siswa, maka untuk mencari jumlah siswa yang mengikuti elektif menari, jadi kita ubah 30% menjadi 30/100 ya. Lalu kita kalikan dengan jumlah siswa ya. Kalau jumlah siswanya 200, kita kalikan 200. Kalau 40, kalikan 40 ya anak-anak ya. Berarti dikali 200. Maka sama dengan 200 dibagi 100, hasilnya 2. Ya, kemudian 2 dikali 30, hasilnya 60. Jadi anak-anak, siswa yang mengikuti elektif menari ada 60 siswa ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan Pak, saya mau tahu yang mengikuti elektif badminton, sama saja caranya ya. 20% sama dengan 20 dibagi 100 dikali 200 sama dengan 200 dibagi 100, hasilnya 2. 2 kali 20, 40. Jadi yang mengikuti badminton itu ada 40 siswa. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya data dalam bentuk diagram lingkaran ya. Ini contoh soal yang kedua. Nah, anak-anak, kalau misalkan kita mau cari tahu berapa persen padinya itu bagaimana ya? Nah, anak-anak, kita tahu bahwa satu lingkaran penuh itu nilainya adalah 100%. Ya, nilainya adalah 100%. Jadi, ketika kita mau mencari tahu berapa persen padi, maka kita bisa cari dengan cara 100% dikurang dengan 15% dikurang dengan jagungnya 15% juga, kemudian dikurang dengan 25%,
kemudian dikurang dengan 10%. Ya, maka kita akan mendapati bahwa hasil persen padi yaitu 35%. Ya, anak-anak ya. Jadi padinya itu 35%. Ya. Nah, dari 35% ini ya jadinya berapa ton? Caranya sama dengan cara yang di atas ya. Berarti 35 dibagi 100 dikali dengan 600 ton. Hasilnya adalah 600 dibagi 100, 6. 6 dikali 35. Hasilnya adalah 210 ton. Jadi hasil padinya adalah 210 ton. Oke, mengerti ya sampai sini ya. Jadi tujuan pembelajaran yang kedua juga kita sudah selesai ya. Maka kita akan melanjutkan kepada latihan. Nah, silakan anak-anak coba baca data di samping ya. Ini ada data banyak sekali, ada angka-angka. Coba kalian baca data di samping. Kira-kira berapa jumlah siswa yang mengikuti formatif 2 matematika kelas 5. Kemudian berapa nilai terkecil, berapa nilai terbesar. Kira-kira berapa siswa yang mendapatkan nilai 80. Dan ini adalah latihan, silakan kalian kerjakan latihannya. Ada di buku ISPS halaman 135. Ya, ini, kemudian ini, dan juga ini ya. Tapi untuk yang B dan C tidak usah dikerjakan ya. Jadi hanya yang A saja. Oke. Terima kasih, sampai bertemu. Selamat berlatih. Tuhan Yesus memberkati.